serta prinsip dan prosedur yang relevan. Itu juga ada dengan nilainya 3. Kemudian ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi juga ada. Kemudian kesesuaian dengan karakteristik peserta didik ada juga dengan nilainya masih belum sempurna, Bu. Belum sempurna. Masih harus diperbaiki kayaknya. Kemudian kesesuaian dengan alokasi waktu juga ada, Bu. Kemudian dalam metode pembelajarannya sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan TP-nya. Di tempat saya ada 4 TP-nya. Kemudian kesesuaian dengan karakteristik peserta didik juga sudah ada. Kemudian media, Bu. Media di sini saya kesesuaian dengan karakteristik peserta didik ada karena saya pakai GIF. Kemudian dengan tujuan pembelajaran itu juga sesuai. Kemudian sesuai dengan materi pembelajaran dan pendekatan ilmiah scientific approach ada. Kemudian sumber belajarnya sesuai dengan KI dan KD, sesuai dengan materi pembelajaran, dan sesuai dengan karakteristiknya peserta didik. Langkah-langkahnya juga sudah ada pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian sesuai dengan pendekatan saintifiknya. Kemudian kesesuaian penyajian dengan sistematika materi. Nah, ini kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi belum, Bu. Punya saya kayaknya belum pas. Belum di checklist. Di langkah-langkahnya kan 45 menit kayaknya saya menghitungnya juga kurang di sampingnya itu. Kayaknya belum. Ini mungkin lupa ibunya. Lupa checklist tadi, Mbak. Ya. Kemudian di penilaian sudah kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian itu yang otentik. Kemarin yang saya tunjukkan tentang pengetahuan, penilaian pengetahuan, sikap dan keterampilan. Kemudian kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi juga ada. Kesesuaian dengan kunci jawaban itu ada tapi masih beberapa, Bu. Masih beberapa, yang lainnya belum karena saya belum buat soal yang jumble words itu baru saya buat. Kemudian kesesuaian pedoman penskoran dengan soal itu insya Allah ada, Bu. Seperti ini, Bu. Mohon saran dari Bu Endang dan Miss Fendi. Sekaligus teman-teman, jika masih ada yang belum pas dengan RPP saya. Yes, the presentation from Ibu Noviliana. Berarti ini lesson plan-nya Ibu Novi ya? Ya, lesson plan saya. Yang dievaluasi oleh Ibu Eka. Ibu Eka. Ya. Mungkin ini lesson plan-nya bisa ditunjukkan juga ya Bu Novi ya. Di atas. So we invite also other participants to give comment or suggestions due to Bu Novi lesson plan. From the indicators, Bu Novi's lesson plan has been fulfilled from each indicators. Ya, kayaknya ini sudah semua. Cuman gradingnya memang bervariasi ya Ibu Novi. Iya, Bu. Artinya sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam penilaian lesson plan ini, RPP ini. Mungkin lesson plan-nya bisa tolong ditampilkan ya Bu Endang ya, supaya yang lain juga bisa lihat ya. Ini lesson plan-nya kelihatan nggak, Bu? Iya, boleh. Sekalian kita belajar mengevaluasi ya. Ya, artinya ini kan sudah kesimpulannya ya, artinya dari evaluasi lesson plan punya Ibu Novi. And also for other participants, we can check together Ibu Novi's lesson plan. Ya, Ibu Novi, please you can show us your lesson plan, please. Kelihatan, Bu? Sudah tampak, Ibu Novi. Ini lesson plan saya
tentang self introduction. Ini KD dan indikatornya. Ini tujuan pembelajarannya, Bu. Kemudian ini materi pembelajaran dari fungsi sosial, struktur, kemudian metodenya, media, ini dari YouTube salah satunya, dan ini langkah-langkah pembelajarannya. Saya pakai Mingle Game. Kemudian ini penilaian saya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini sikap, ini rubriknya. Kemudian ini LKPD-nya. Yang tadi kurang saya tambahkan yaitu tentang jumble words, Bu. Di sini. Kemudian ini ada pilihan ganda. Ini lampirannya. Ini saya coba benahi, Mem. Belum lengkap tapi saya tambahin tentang pilihan gandanya. Ini speaking, Mem. Ini speakingnya, di keterampilan speakingnya. Ya, itu lesson plan saya. Okay, that's the presentation from Ibu Noviliana. Now we invite for other participants to give comment or suggestion to Ibu Novi's lesson plan. Please, Bapak Ibu. One participant only, then we can move to the next presenter. Okay, Bapak Ibu. We invite you to give suggestion or comment toward Bu Novi's lesson plan. Ini sepertinya satu saja Ibu Endang yang bisa memberikan komentar karena waktu kita terbatas. Silakan yang berikutnya, yang lain yang memberi komentar. Artinya setiap orang harus memberikan komentar satu minimal gitu, Bu Prenti ya. At least one Untuk participant. melihat, Oke. ya. Oke, we invite you. Oke. Ibu Prenti, Yeah. Ibu Prenti, Yes. may I get suggestion to Ibu Novi? Yeah, okay, Ibu- please. Yes, Ibu Neti. Yes, Ibu Novi, would you please scroll up? I would like to see the tujuan pembelajaran Ibu. Oke. Siap, Bu. I'm ready. So if Yes, I'm please. not, yeah, so if I'm not mistaken, tujuan pembelajaran. If I'm not mistaken, I think I can suggest to Ibu Novi to follow the ABCD formula to design or to create the tujuan pembelajaran. So I think Ibu Novi need to add like maybe condition here because I don't think that Ibu Novi has provided condition for tujuan pembelajaran. So that's my suggestion, Ibu Novi. Thank you. Yes. Okay, Thank you, Bu Neti. that's the suggestion from Ibu Neti about the condition. Ibu Novi, maybe can add
one of the condition of some of the goals of your learning here. Oh, Coba iya, Ma'am. Ibu Novi kira-kira yang mana yang harus ditambahkan? Siswa mengamati melalui video. It belongs to condition. Ibu Neti, can you check Ibu Novi's writing on the slide? Coba Bu Neti, sudah masuk belum conditionnya dari Ibu Neti learning goals ini? Perhaps the phrases will be dengan mengamati video, siswa dapat dapat meminta dan I need to check the effect, the capaian first. Dengan mengamati video, siswa dapat what's the competence or the capaian that you intend the students to be able to do. Peserta didik mampu mengidentifikasi I think that's right, Ibu, for the first one. Okay, but Ibu Novi can give more explanation to the learning goals after this. You don't need to revise now because we have limited time. Ibu Endang, that's the suggestion from Ibu Neti about the condition in Ibu Novi's learning goals that should be added. Maybe Ibu Endang will give comment to Ibu Novi's lesson plan. Okay, thank you. I just want to comment on one indicator assessment where I found out, Bu Novi, you mentioned siswa dapat menjawab soal ya. Di mana tadi itu ya? Ada saya terbaca siswa menjawab soal. Di This is kisi-kisi. not di kisi-kisi. This is not good example because all of the students must answer the questions. But you need to use a certain action verb then that can help you determine types of the task. Not menjawab soal because menjawab soal is not a good example of indicator. Like menyusun soal jumble words, itu bukan menyusun soal jumble words, menyusun kata yang diacak. Jadi siswa dapat menyusun kata yang diacak menjadi kalimat atau ungkapan jati diri yang tepat. Ini contohnya. Soal terkait pilihan ganda yang pemahaman itu, karena itu Ibu mengatakan pemahaman itu berarti itu C berapa? Pemahaman itu C1 ya. Nah, there must be some words, action verbs there. Jadi bukan menjawab soal ya. Bukan itu. Oke, nanti tolong diperbaiki itu. Actionnya apa? What the students do in doing the assessment. The word, the action verbs that you use in the indicator assessment or in assessment indicator will help you determine the types of the test. Okay? Yes, ma'am. That's the point only, I think. Yang lain nanti bisa dilanjutkan, Bu Prenti. Oke, thank you Ibu Endang. Berarti itu ya Ibu Novi ya, artinya dalam soalnya ya, menentukan, menemukan, memilih ya, itu yang pas ya, bukan menjawab. We ask our student to answer all of the questions. Oke, ternyata ini sudah lewat dari 10 menit Bu Endang. Rupanya kita agak sulit mengatur waktu yang singkat. Oke, thank you Ibu Novi. Thank you, for the presentation. Good luck ya. Now we invite the